tayangan kali ini menemui kita semua dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah telah sampai kita pada hari ke-20 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah dari Indonesia, khususnya waktu Indonesia bagian barat. Dan tentu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh rangkaian ibadah yang mengiringi puasa kita di tahun ini sampai detik ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Pun demikian, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, insyaallah. Teman-teman, tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat. Pun demikian, dalam beberapa keterangan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan didokumentasikan oleh para ulama sehingga bisa kita akses dalam kitab-kitab hadis, Nabi pernah memberitakan bahwa akan tiba masa perjalanan waktu itu begitu cepat berlalu. Yataqarabuz zaman, masa semakin mendekat. Dalam satu riwayat, setahun terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti satu pekan, satu pekan terasa seperti satu hari terasa seperti kilatan saja. Ini rasanya baru kemarin kita memulai Ramadan, sekarang sudah masuk hari ke-20 dan mengantarkan kita pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dalam pembahasan di episode-episode terdahulu, kita pernah membahas tentang keutamaan awal Ramadan, kemudian amalan memasuki pertengahan Ramadan, dan kini kita akan mencoba mempelajari amalan-amalan dan keistimewaan-keistimewaan terkait dengan 10 akhir Ramadan yang diantarkan di hari ini. Insya Allah akan dimulai pada malam nanti selanjutnya sampai Ramadan selesai dan tuntas kita menunaikan ibadah di Ramadan tahun ini. Untuk itu langsung saja kita akan menuju pada referensi utama di kajian ini, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, dan juga nanti kita akan isi dengan keterangan di kitab-kitab hadis yang lain, terutama di Sahih Muslim, sehingga dua kitab Sahih bisa beriring sejalan dalam pembahasan kita, insya Allah. Apa saja keistimewaan di 10 terakhir Ramadan, bagaimana Nabi SAW bukan hanya memberikan penjelasan, tapi juga langsung memberikan contoh praktikal kepada kita, yang kelak semua itu didokumentasikan dan diberitakan oleh lingkaran terdekat di kalangan keluarga beliau, terutama istri-istri beliau yang mulia, Ummahatul Mukminin radhiyallahu taala anha wa anhunna jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita ke subtopik di nomor 5 dari topik nomor ke-32 di Sahih Al-Bukhari. Pernah saya sampaikan di kitab Sahih Al-Bukhari itu disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan susunan tematik yang terkait dengan panduan kehidupan kita dan diacukan kepada aktivitas kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 97 tema atau kadang sering saya sebut 97 topik ini diurutkan secara sistematis sesuai perjalanan kebutuhan kehidupan kita, baik dalam ibadah ritual pun demikian dalam ibadah sosial, di muamalah, serta juga ada yang terkait dengan kehidupan praktikal semacam tuntunan berakhlak dan sebagainya. Nah, ini kita temukan di topik nomor ke-32 kitab Fadli Lailatul Qadar, ya, topik pembahasan tentang keutamaan malam Al-Qadar. Subtopiknya masuk subtopik yang ke-5 di halaman 297 di kitab kami, Babul Amali fil Ashril Awakhir min Ramadan. Subtopik tentang amal atau aktivitas di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, di 10 terakhir di bulan Ramadan itu aktivitas yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa? Kita akan mulai dari hadis yang insya Allah kita akan bacakan dan pahami bersama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, memberikan taufik sehingga mampu kita baca, kita pahami dengan benar, dan pemahaman itu membantu kita untuk mudah mengamalkan saat memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini penting untuk disampaikan supaya kita tidak langsung mengatakan
haddatsana. Dalam ilmu hadis itu kita harus sampaikan dulu ke rawi terakhir yang kita terima, baru kemudian kita teruskan. Babul amali fil ashril awakhir min Ramadan. Subtopik tentang aktivitas di 10 terakhir bulan Ramadan. Qala haddatsana Ali bin Abdullah. Imam Al-Bukhari menerima dari sosok bernama Ali bin Abdullah riwayat ini. Haddatsana Sufyan, kemudian Ali bin Abdullah menerima riwayat ini dari Sufyan. An Abi Ya'fur, Sufyan menerima dari Abi Ya'fur. An Abi Dhuha, Abi Ya'fur menerima dari Abi Dhuha. An Masruqin, beliau menerima dari Masruq. An Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, saya di sini masukkan kata Sayyidah sebagai penghormatan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhai kepada beliau. Nah, ini penting teman-teman, dua hal saya tegaskan kembali, bahwa di dalam Islam seluruh panduan untuk beribadah, beragama pada umumnya itu tidak boleh dikarang. Tidak boleh dikarang oleh setiap personal muslim. Tidak ada celah untuk kreativitas. Di sini untuk menjaga originalitas keislaman, validitas ajaran Islam yang menunjukkan Islam itu benar, ya kan? Yang menjaga nilai-nilai keislaman, tahu dari mana ini nabinya mengajarkan, tahu dari mana nabi menerima dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya sanad, transmisi periwayatan. Si fulan diterima dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai ke sosok penutur dan pemberi contoh awalnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keunggulan dalam Islam yang tidak ditemukan ya dalam referensi-referensi, bahkan mungkin di keyakinan lain bisa kita komparasikan. Ada nggak kita temukan jalur yang demikian? Kok ibadahnya bisa begitu, kan? Dari mana taunya kalau mau sholat misalnya tangan diangkat dalam bertakbir misal, gitu kan? Kemudian panduan 10 hari terakhir tahu dari mana? Ya, apa ada orang yang mengarang, apa ada orang yang coba membuat panduan sendiri, atau ini benar-benar petunjuk Nabi? Maka keunggulan di Islam itu bisa dilacak sampai ke setiap masanya, dan setiap orang ini itu bisa kita lacak biografinya juga. Bahkan banyak ulama sudah menulis buku tentang biografi mereka, orang-orang ini, sampai ke karakteristiknya. Ya, sampai ke karakteristiknya. Kita temukan misalnya kitab ada Jarh wa Ta'dil, Mizanul I'tidal, ya, menerangkan tentang karakteristik para periwayat-periwayat demikian. Dan kita temukan misalnya Wafayatul A'yan, Syiar A'lam Nubala, itu kan, tentang profil orang-orang ini yang bisa kita gali itu, ya, sampai ke situnya. Dan saking luar biasanya para ulama kita memberikan satu penjelasan, keterangan yang sangat presisi. Nah, ini satu. Yang kedua, hadis-hadis tentang aktivitas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir Ramadan itu banyak sekali diriwayatkan oleh kalangan terdekat dari beliau di satu keluarganya, terutama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi nanti banyak sekali hadis tentang aktivitas 10 hari terakhir Nabi SAW, bahkan tentang doanya apa, pencarian malam Al-Qadar, tentang itikaf, ya, itu banyak sekali yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan bahwa hikmah dipilihkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Sayyidah Aisyah untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu bukan kepentingan seksualitas ataupun kepentingan biologis, ya, tapi ada sesuatu yang sangat indah di balik itu, yaitu untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan Nabi yang sifatnya sangat terbatas aksesnya, ya, yang sifatnya sangat khusus, berada di lingkungan keluarga dekatnya. Ya, oleh karena itu Sayyidah Aisyah yang memang memiliki tipikal yang sangat aktif dalam hal keilmuan, senang belajar, yang kelak juga beliau akan mengajar, itu kan, ibadahnya sangat luar biasa. Dan dari situlah kita mendapatkan keutamaan bahwa yang pertama, perempuan di dalam Islam itu begitu dimuliakan, selalu terbuka peluang untuk belajar, terbuka peluang untuk memperdalam pengetahuan. Dan Islam mengangkat derajat perempuan bukan hanya pada tampilan fisiknya yang terjaga, tapi juga bagaimana meningkatkan sisi intelektualitasnya dan sisi spiritualitasnya, ya, sehingga punya keutamaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam saat yang bersamaan kita juga mendapatkan contoh teladan bagi perempuan-perempuan muslimah dimanapun berada, ya. Nah, cobalah keluarkan sosok-sosok teladan ini, bagaimana tampil anggun dalam kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarkan perjalanan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Sayyidah Aisyah ini, karena ada ribuan hadis juga yang diriwayatkan oleh beliau dalam perjalanan kehidupannya, dan juga beliau pakar di bidang kedokteran yang kelak juga akan memberikan pengajaran dan fatwa di lingkup kehidupan para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, ini yang penting untuk saya sampaikan dulu supaya mengerti bahwa aktivitas ini karena aktivitas terbatas, ya, aktivitas khusus, maka di antara hikmahnya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan perintah untuk menikahi istri-istri tertentu, ya, untuk mendokumentasikan kegiatan khususnya Nabi sehingga bisa kita akses sampai dengan saat ini. Baik, qalat Sayyidah Aisyah mengisahkan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru, apabila telah masuk 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, nanti kita lihat, ya. Wa ahya lailahu, kemudian banyak menghidupkan malam-malam akhir Ramadan ini, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam tercinta. Ya, sampai di sini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, nomor hadis 1174. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini diantara aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghidupkan 10 akhir Ramadan, dalam hadis yang didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari, subtopik nomor kelima, bab tentang aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir Ramadan, nomor hadis 2024, sanad dia tersambung pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, kita coba turunkan penjelasannya. Kana Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kata kana menunjuk pada satu sosok, ya, apalagi sosok mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berlangsung di masa yang telah lalu, ini memiliki 3 makna setidaknya. Ya, satu, menjelaskan kegiatan yang telah berlangsung, bentuk past tense yang lalu, ya kan? Yang kedua, ini memberikan satu bentuk umumnya kegiatan yang terus berlangsung, jadi disebutkan kebiasaan. Di masa lalu Nabi punya kebiasaan, gitulah, ya. Nah, gambarannya kurang lebih demikian. Kemudian yang ketiga, menunjukkan makna penekanan, ya, menunjukkan sesuatu yang ditekankan. Nah, tidak mungkin ada sesuatu yang ditekankan kecuali menunjukkan keistimewaan tertentu.